ما دامت السادات والغدات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد، وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد، وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. As-sabi'u, rukun sembahyang yang nomor 7. Halaman 26. Wasabi'u, yang ketujuh, al-julusu bainas sajadatain, duduk antara dua sujud. Jadi sujud yang 2 kali itu termasuk rukun. Nah, di antara yang 2 kali ada duduk satu mat. Duduk yang satu mat yang bacaannya yang Rabbik firli warhamni wajburni itu. Nah, duduknya itu termasuk rukun. Sedangkan bacaannya itu sunat. Fi kulli rakaatin, pada tiap-tiap rakaat. Jadi misalnya sembahyangnya tuh subuh 2 rakaat, berarti duduk antara dua kali. Wa hadza sabi'ul furud. Nah, ini termasuk rukun yang ke-7. Wa yajibu, dan wajib, ini syarat duduk antara 2 sujud. Wajib an la yaqsida bi rab'ihi minas sujud gairahu, tidak mengqasad, tidak menghendaki dengan bangkitnya seseorang tadi dari sujud akan niat yang lain. Jadi bangkit dari sujud itu niatnya memang hendak bangkit, hendak duduk antara 2 sujud. Ada niat yang lain. Contoh niat yang lain, dan ini kada sah walaupun duduk juga. Misal ulun sujud karena tahajud, ular kah kepalanya becungul di lantai, bah becungul ular tuh tahajud ulun, lalu terduduk. Duduknya tuh karena tahajud aja, menghindari ular yang becungul kepalanya tadi. Kadada berniat hendak duduk antara 2 sujud. Nah, tapi karena ulun sudah tak mulai terduduk, salah jurha julun. Nah, salah jurhan itu nah kada sah tuh, biasa pulang sujud. Sebab duduk kita tadi bukan berniat hendak duduk antara 2 sujud. Pahamilah. Nah, jadi kita hendak duduk antara 2 sujud itu memang niatnya hendak duduk antara 2 sujud. Kada ada yang lain. Sujud aja dulu. Hanya biasanya kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi itu kan 3 kali biasanya. Hanya ringkat sekali. Lalu ular misalnya atau hulat kah apakah? Lalu kita ngajak duduk gila. Duduknya karena menghindari itu aja. Lalu sudah taduduk nah selalu aja kita. Nah, itu kada boleh itu. Paksa bahasa pulang sujudnya. Karena kada sah. Sebab wajib bahwa dia la yaqsida bi rafihi minas sujud gairahu. Nah, itu. Wajib dia berkehendak bangkitnya dari sujud itu bukan karena yang lain, kecuali memang hendak duduk antara 2 sujud. Misal kalau rafa'a linahu syaukatin asabathu, seandainya inya bangkit dari sujud karena ada duri yang mengenai dirinya, lalu tahajud. Waktu sujud tuh kan timbul tahangkup, apakah di sini ada duri? Lalu tahajud terduduk kayak itu. Nah, karena sudah terduduk, ada kawa selalu menyelalu. Adahu, nya buliki lagi bahasa sujud. Sebab duduknya tadi bukan berniat hendak duduk antara 2 sujud. Nah, itu. Inahwi syaukatin asabathu, misal duri misalnya, kalau
mencucuk. Itu syarat pertama kita duduk antara dua sujud. Nah, jadi niatnya itu memang hendak duduk antara dua sujud itu pertama syaratnya. Jadi ada juga syarat-syaratnya. Ini syarat yang kedua, wa an la yutawwilahu, dan jangan juga ini duduk antara dua sujud tuh kepanjangan kalawasan duduknya. Duduk rawas asa nyaman lih ya. Timbul duduk balawas. Bila balawas duduk maka hukumnya batal sembahyangnya. Nah, walal i'tidala kaitu juga wayah kita i'tidal. I'tidal itu kan bangkit dari ruku ya, kalau kembali ke asal sebelum dia ruku itu napa berdiri. Nah, berarti kembali kepada berdiri itu disebut i'tidal. I'tidal pun kada boleh kalawasan. Makanya ada batasnya ingat mana yang disebut kalawasan itu nah, i'tidal yang membatalkan sembahyang, atau duduk antara dua sujud yang kalawasan yang membatalkan sembahyang. Mana batasannya? Ini ada di bawah ini. Li'annahuma, karena bahwasanya duduk antara dua sujud dan i'tidal ya nahuma itu syuri'a, itu kenapa disyariatkan di dalam sembahyang? Lil fasli, karena untuk mahalat saja. Jadi i'tidal itu mahalat antara ruku dengan sujud. Ada i'tidal kan ruku dulu nih, lalu bangkit dari ruku kan sujud. Jadi dihalat mbah ruku nih tuh dihalat dengan i'tidal hanya sujud ya lah. Nah, jadi gunanya i'tidal mahalat. Sebenarnya i'tidal itu bukan gawian sebenarnya, cuma mahalat antara dua gawian, antara ruku lawan sujud. Nah, satu, bukan la lizatihima, bukan karena gawiannya, tapi mahalat dua gawian, ruku lawan sujud. Nah, kayak itu juga duduk antara dua sujud. Sujud pertama gawian, sujud kedua gawian. Kan wajib duduk dua sujud itu wajib dalam satu rakaat. Nah, mahalat dua sujud itu dihadatlah dengan duduk antara dua sujud. Maka gawian duduk antara dua sujud, gawian i'tidal hanya sebagai pahalat atau pembatas di kita. Bukan murni jat gawiannya, kada mahalat saja gitu. Karena inya mahalat, maka jangan terlalu lawas. Kalau sujudnya pang lawas kada apa-apa. Rukuknya lawas kada apa-apa. Karena itu memang asli gawiannya. Nah, maka keduanya duduk antara dua sujud lawan i'tidal ini qasiraini, handap keduanya kada kawalawas. Fa in tawwala, seandainya inya malawasakan memanjangkan ahadahuma antara keduanya, dilawasakannya duduk antara dua sujud misal, atau dilawasakannya i'tidal fauqa melebihi zakarahu al-masyru'u fihi, melebihi yang di anahlah fauqa dzikrihil masyru'i fihi, itulah melebihi zikir yang disyariatkan di dalam gawian itu tadi. Qadral fatihati fil i'tidali. Nah, kalaunya urusan i'tidal, di dalam i'tidal itu kan berdiri nih. Nah, di dalam berdiri itu ada zikir yang disyariatkan yaitu Fatihah. Jadi apabila i'tidalnya tadi melebihi panjang surah Fatihah, lawasnya inya duduk, inya berdiri tadi tuh, batallah sembahyangnya. Jadi seukuran melebihi surah panjang Fatihah. Waktu inya i'tidal tadi nah, besarnya kan setumpat aja sebenarnya bikadri alhamdulillah aja, bikadri subhanallah aja. Seukuran kita membaca subhanallah. Paling bertambah mil sama tuh ya kalau. Nah, sekalinya dilewasinya melebihi membaca surah Fatihah yang kebiasaan adatnya tuh nah. Adatnya membaca Fatihah misalnya berapa menit, semenit misal. Nah, seitunya lebih dari itu batallah sembahyangnya. Atau wa akhalat tasyahudi fil julusi. Atau inya waktu duduk antara dua sujud itu lawasnya melebihi paling pendek bacaan tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir itu bisa panjang, bisa pendek. Yang paling pendek aja tuh. Nah, apa yang paling pendek?
mulai at-tahiyatu ya kalau sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tuh tasahud akhir. Nah at-tahiyatu langsung lillah mubarakatuh salawatu thayyibatu tuh sunat aja dihendapi aja sudah nih kan paling pendek bang ini nih. Jadi at-tahiyatu lillah sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu tasahud akhir naranya. Dibacanya apa duduknya antara dua sujud tadi malabihi lawas bacaan itu batalah sembahyang. Jadi jangan hendak belawas-lawas duduk di situ sekadar yang bacaan sugih aja tuh kan baca sugih itu ya kalau yang Rabbi Firi warhamni wajiburni warzuqni yang isu-isu nah tapi amidan bang sengaja ya kalau sengaja aliman tahu pulang bahwa kada boleh tahu kada boleh sengaja batal. Nah apa jawabannya situ nah batalat salatuhu batallah sembahyangnya. Pun bagaru bang duduk antara dua sujud talawasi karena bagaru berarti kan memang kada sengaja ya kalau ada gawian ya kalau bagaru misal Jepang itulah. Nah itu jelas saja lah. Jadi duduk antara dua sujud termasuk rukun dan kada boleh terlalu lawas tadi. Wa yatma'innu wujuban fil kulli dan wajib bertumaninah pada setiap minas sajadatain wal julusi bainahuma. Nah duduk apa? Duduk antara dua sujud lawan sujud yang keduanya nih. Sujud yang dua kali nih lawan duduk antara dua sujud nih wajib bertumaninah. Arti batu maninah hilang gerak sebelumnya tadi sujud diam dulu kada bergerak lalu dulu nah hilang gerak sama sekali biar setumat aja seukuran kita mengucap subhanallah imbah itu hanya duduknya pun seukuran kita mengucap subhanallah hanya sujud pulang seukuran kita mengucap subhanallah. Nah jangan yang bergerak-gerak itu nah berdiam setumat dulu tumak ninah aja kita. Nah itu hukumnya termasuk wajib. Jadi sujud dua kali dengan tumak ninah, duduk antara dua sujud dengan tumak ninah, jangan bergerak-gerak. Ini bisa burik kan kayak beigal gitu waktu sujud lawas cuma beigal berarti kada tumak ninah junarannya. Wa yaf'alu baqiyar rakaati kadzalik sama ay mislal madhkuri minal Fatihah wa ma ba'daha. Jadi dari berdiri mulai membaca Fatihah sampai duduk antara dua sujud sampai sujud itu tiap rakaat sama gawiannya. Ya kan? 2 rakaat sama aja gawiannya mulai Fatihah ada, ruku ada, tumaninah i'tidal ada, sujud ada, duduk antara dua sujud ada. Karena rakaat kedua itu pulang sama. Itu maksud sidine. Bilanya 4 rakaat, keempatnya sama gawian. Mulai Fatihah ada, ruku ada, i'tidal ada, sujud ada, duduk antara dua sujud ada. Wat tasyahhudul awwalu dan bermula tasahud yang pertama nimunnya 3 rakaat kah 4 rakaat kah ada tasahud awal tasahud yang pertama waquduhu dan duduknya jadi bacaan tasahud awal tapi yang pertama lah dan duduknya kullun minhuma kedua-duanya itu hukumnya sunnah jadi boleh ditinggal tuh sunnah ya kalau boleh ditinggal. Nah tapi ada bagus ditinggal walaupun boleh. Tapi mun kita badadas anak banjir nih supir titit ya Allah. Kita sembahyang zuhur tit ya. Ada penyabaran supirnya. Tit ya. Kita maka kita harus mencepat Fatihah. Kadang lo jepian. Nah, batal tuh ya Allah. Udah des tak pengaruh titit tuh, Bang. Nah, hendak belakas juga misalnya ujar supir tadi hibak lu bila lambat motor lain aja. Kita hendak lakas, tinggal tasawuf awal boleh aja. Jadi harusnya tasawuf awal langsung berdiri ke rakaat ketiga. Boleh nang itu. Kenapa aja? Ini sunat. Nah, itu. Jadi bagus saya kita mencoba sekali ya Allah.
yang meninggal itu supaya tahunya mung kada diamalkan ilmu yang boleh itu bisa kada ingat pian karena bisa tersangka wajib. Nah itu kayak nabi lah, nabi itu bisa sidin yang makan disuruh menggawi 3 sidin gawi 2 cuma jangan diamalkan asal suah aja. Kenapa? Bayanun lil jawas, sidin menjelaskan bahwa ini boleh basumuha 3 kali itu sunatnya, 2 kali pun boleh aja. Nah karena boleh suhakan sekali supaya jangan dianggap wajib 3 kali nih tuh. Nah sama nangka ini juga disuhakan sekali, cuma mentitir hari-hari nangka itu nak kada bagus sam. Kulir aja kok atau saat awal tinggal aja sudah sunat juga aja. Nah itu kada cocok itu, ada cocok. Ibarat sembahyang itu ketika ibarat baju itu beluang bajunya ada sempurna. Nah karena apa? Karena tasawuf awal termasuk ruku termasuk sunat yang ditekankan di dalam sembahyang, termasuk setengah wajib ya kita. Sebab di sini dipadahkan bila nyata tinggal lijabrihuma bisujud, ditambal dengan sujud sahwi. Ya kalau ini bisa kada sengaja pian kasihkan kada ingat tasawuf awal. Ya kalau rancak depian rancak bener sakum sini tertinggal tasawuf awal aduh sagin je pian kada apa juga cuma asal apa jurang ujar membubuhan mazhab Imam Syafi'i termasuk aib benar tuh nah tertinggal nih tuh udah kayak tertinggal kunut nih aib benar modelnya tuh padahal kan sunat aja ya kalau tapi model kayak rasa aib benar tuh nah ibarat baju tuh wawah ya kita wawah dipakai cuma wawah. Nah maka 5 nambalnya dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu caranya pertama kita berniat lah. Bila kita keingatan bahwa kita ketinggalan tasahud awal langsung aja berniat kain aja pian. Waktu di akhir kena aku sujud sahwi karena ketinggalan tasahud awal. Nah itu niatnya. Bila pian ketinggalan kunut, nah kena aku sujud sahwi aja pian karena aku ketinggalan kunut. Nah ada nangka itu niat bercita-cita tuh nah harus ada nangka itu. Oh aku tadi ya tak tambah kan subuh misalnya 2 rakaat timbul tak 3 rakaat kasihkan misal nih. Nah itu sujud sahwi juga tuh. Atau misalnya tasahud awal kan bacaannya ingat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad aja ya kalau sekalinya kasihkan dibaca bertambah wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholli ta'ala benar tasahud awal ya kalau kasihkan tuh. Nah astagfirullahaladzim ya pian terlebih aku aja ucap itu batal tuh. Ada tuh ucap ada cuma di hati aja tuh nah itu sunat juga sujud sahwi. Nah kayak itu karena kada ingat sunat sujud sahwi. Cara sujud sahwinya ini hendak salam sudah. Hendak salam. Kaina dulu artinya sudah tasawuf akhir dibaca. Anggaplah dajjal japian. Atau masjid japian. Atau dajjal jakin lah. Dajjal japian. Hendak salam loh nih. Nah, jangan salam dulu, sujud sekali. Sujud bacaannya mungkin kada hafal bacaan yang aslinya ninto, bacaan yang sujud biasa. Lalu duduk antara 2 sujud, sujud pulang, baca pulang, subhana rabbil a'la bihamdih, amun yang kada hafal yang subhana man la yanamu wala yashu. Mun kada hafal ninto, baca sujud bacaan sujud kayak biasa, 2 kali sujud juga ninto. Ya sujud. Baca subhana rabbil a'la bihamdih, duduk. Duduknya itu kudu sabar bacaan kada apa-apa. Anak bacaan kada apa-apa, yang penting ada tumaninahnya. Lah, sujud pulang. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi ya pian. Nah, atau subhana man la yanamu wala yashu. Hanyar duduk pulang, hanyar assalamualaikum warahmatullah. Itu cara sunat, cara menggawi sujud sahwi. Jadi saya lah. Ente. Yang paling penting berniat dulu tadilah. Sebab bila kita ada berniat sujud, langsung sujud, batallah sembahyangnya karena menambah-nambah gawian. Nah, tanpa niat. Ada boleh kita menambah gawian yang sampai mencapai 3 gerakan yang tanpa ada niat di situ. Warruknu pang la yujbaru bihi. Mun ketinggalan rukun kada ditambal. Ya kalau mun ketinggalan rukun kada ditambal kayak apa? Kada ditambal sujud sahwi maksudnya tapi ditambahi.
Nah itu kena panjang pemandiran itu lah. Wasaminu watasiu yang ke-8 dan yang ke-9. Itu karena panjang yang pemandiran ketinggalan rukun tadi, karena kita ulun para ulun kada jarang juga tatamuin itu. Jadi kada usah dibahas lagi. Jarang tatamu ijo ya kalau. Yang rancak tatamu aja nah. Wasaminu yang ke-8, watasiu yang ke-9, silin gabung. Yaitu at-tasyahudul akhiru, membaca bacaan tasyahud akhir. Nah, membaca bacaan at-tahiyatul sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu hukumnya wajib karena termasuk rukun. Bacaannya itu nah wal julusu fihi, dan duduknya pang waktu membaca tasyahud akhir termasuk rukun juga. Nah, duduknya kayak apa? Hukum asal duduknya tasarahpian. Asal jangan yang mudah kayak bebirangkang kayak itu. Asalnya cuma sunat duduknya itu duduk yang kayak kita rajin. Tawarruk ibtiras kenarannya itu. Ibtiras. Nah, duduknya tuh sunat yang kayak itu, duduk yang kayak kita. Jadi kalau pang misalnya pian berarti sakit bangkak, kada kawa melipat jari-jari, bawa aja basila kada apa-apa. Boleh aja. Ada apa-apa. Nah lain sujud. Kalau sujud itu kan ada rukun-rukunnya ya kalau nambah betes yang kayak ini. Nah tuh rukun naranya yang kayak ini harus kayak ini. Itu pun bila dalam keadaan kondisi normal juga. Amun yang betes bangkak yang kayak ini bertambah bangkak. Kau aja yang kayak ini. Itu dimaafkan aja naranya. Nah jadi kada ada alasan kita nih. Aku aja betes bangkak kada aku sembahyang ya. Bawa basila. Ada apa-apa. Boleh aja basila. Asal bujur-bujur burit ini duduk, jangan yang bedungkuk. Bedungkuk tuh lain duduk narannya. Tuh orang bakami. Cuma duduknya tadi tetap menghadap kiblat ya kalau walaupun kita bersila tuh nah. Nah itu. Kalau pangpian kita menambah pengetahuan ya Allah. Kita masuk ke masjid kan macam-macam orang sembahyang cara ya kalau. Akhirnya di bersila, hau jepian. Kenapa tuh tasyahud akhir bersila? Nah, berarti siapa yang bengol dah? Yang hau tadi yang bengol. Ada tahu, boleh aja. Cocok aja Nabi itu man ghalla ilmuhu kasura i'tiraduhu. Sedikit ilmu banyak juga menyalahkan orang. Mana itu? Nah, yang ke-8 dan yang ke-9 sudah. Nah, hukum duduk dan membaca tasyahud akhir dan duduknya kullun minhuma, kedua-duanya itu fardun wajib. Jadi kada kau ditinggal. Mun ditinggal batallah sembahyangnya. Lil khabari sahih, karena riwayat Nabi yang sahih al musarrahi simapul, yang dijelaskan bil amri dengan perintah, bit tasyahudi dengan menggawi tasahud, bi qaulihi dengan ucapan Rasulullah ulu at-tahiyyatu lillah. Nah jadi yang wajibnya itu at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayuhan, langsung aja itu. Sedangkan at-tahiyyatu lillah apa at-tahiyyatu al-mubarakatu salawatu taibatu al-mubarakatu salawatu taibatu sunat aja. Boleh jadi tinggal. Yang wajibnya at-tahiyyatunya ninto. Nah, kenapa cepat presiden aja, untung aja. Orang berarti ada yang orang tinggal ya kalau. Nah, orang tahu pang anunya jurusnya. At-tahiyyatu lillah. Nah, langsung aja sudah. Karena kita kada tahu nih para kita yang apa tuh at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu thayyibah, pas kita tuh wajib juga lalu baca juga padahal kada. Nah, boleh menghadap-hadap gitu. Cuma pacang yang ngalih baca seberataan ya kalau. Nah. Jadi yang wajibnya at-tahiyyatulillah ila akhirih. At-tahiyyatulillah assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahkan dalam kitab Al-Adhkar itu assalamualaikum ayuhan nabi, ingat situ titik boleh. Nah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah titik. Nah itu tasahud. Tasahud tuh situ tuh. Tasahud akhir gitu situ aja. Sedangkan sambungannya salawat. Nah itu wal ashiru yang ke-10 as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10 baca salawat. Sambungannya tadi termasuk rukun juga itu. Jadi salawat ini lain bagian tasahud akhir.
Cuma bacaan sesudah membaca tasahud akhir. Salawat ini bacaan yang dibaca sesudah membaca tasahud akhir, bukan bagian dari tasahud akhir. Ramailah. Nah itu. Ma'aqudiha, membaca salawat itu pun berduduk juga. Ya kan? Nah. Ba'dat tasyahudil akhir, membacanya imbah tuntung membaca tasahud akhir. Salawat tadi dibaca, batasannya kena dibaca akhir di sini Ai al-waqi'i akhirus salati, mengerjakannya atau al-waqi' itu pelaksanaannya di akhir. Wa in lam yasbiqhu tasyahudu awwalin, walaupun di dalam sembahyang tadi ada tasahud awalnya. Kata syahudi subhin, seperti sembahyang subuh kan langsung bertasahud akhir. Sembahyang subuh itu wa jumu'atin, sembahyang Jumat 2 rakaat loh langsung bertasahud akhir aja. Wa maksuratin, sembahyang qasar 2 rakaat loh tuh. Langsung tasahud akhir aja di situ kada ada tasahud awal. Apa hukum membaca salawat di tasahud akhir itu? Apa hukumnya? Fardun wajib. Kalau membaca salawat di tasahud awal, hukumnya sunnat. Kenapa? Ulangin supaya jangan nyanyuk ya lah. Membaca salawat di tasahud awal, hukumnya sunnat. Membaca salawat di tasahud akhir, hukumnya wajib. Jadi kada bersalawat, tertinggal salawat di tasahud akhir, batal sembahyangnya. Apa alasannya? Dalilnya liqaulihi ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi. Ada penjelasan di bawah surah apa nih toh? Ada di bawah ya kalau. Itu. Jadi suruhan Allah Ta'ala itu bersalawat kepada kita itu hukumnya wajib di 2 wilayah jar ulama mazhab Syafi'i. Wilayah pertama minimal paling kada seumur hidup sekali suah bersalawat, sekali seumur hidup itu wajib hukumnya. Yang kedua di dalam sembahyang baik wajib sembahyang fardu maupun sembahyang sunat, di waktu kita membaca tasahud akhir wajib juga. Mun tinggal kada sah. Di situ kewajibannya. Waqad ajma'al ulama'u, dan sepakat para ulama, ini bujur ulama lah. Yang ulama nih kayak level Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu ulama. Maksud ulama sini itu levelnya. Ala annaha, bahwasanya salawat la tajibu, kada wajib fi ghairi salat, pada waktu bukan sembahyang. Kada wajib. Yang wajib itu dalam sembahyang aja, yaitu di tasahud akhir. Fata'ayyana wujubuha biha, maka sangat jelas kewajiban membaca salawat di dalam sembahyang. Ingat mana bacaan wajibnya, bacaan salawat itu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Membaca salawatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi dan keluarganya. Wa ala alihi itu dipanjangi wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi mazhab Imam Syafi'i yang mu'tamadnya di tasahud akhir tuh kada boleh juga ditinggal keluarga Nabi. Kada boleh ditinggal. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad enggak situ aja, langsung pian salam masih belum sah sembahyangnya. Mun hendak salam baca dulu wa ala ali sayyidina Muhammad, atau disingkat saja wa ala alihi dan keluarganya. Misalkan sudah nih at-tahiyatu lillah salamun wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, anyar salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam cukup sudah. Yang wajibnya. Amun yang Ibrahim Majid Ibrahim itu tuh sunat tuh. Yang kama sholli ta'ala sayyidina itu sunat aja nih tuh. Cuma tuh kesunahannya itu datang dari hadis Rasulullah, itu kuat benar itu. Cuman itu sunat. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum jadian. Sah sudah. Jadi minimal salawat itu.
Kalaunya kita tinggal wa ala ali sayyidina Muhammad belum sah lagi. Itu yang mu'tamadnya. Kenapa? Itu tasawuf awal. Jelas saya lah. Nah, tapi tadi khusus Imam Syafi'i lah. Nah, kalau imam yang lain ada kada boleh kada berbuat wa ala ali itu ingat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad langsung salam boleh juga. Tapi jangan kita gunakan itu, gunakan yang imam kita aja. Sedikit lagi maksud wa alihi itu kan keluarga Nabi. Ya kalau para ulama menafsirkan arti keluarga Nabi itu orang-orang yang sempurna mutabaah kepada Rasulullah walaupun lain juriyat Nabi. Jadi kita ini sebenarnya didoakan apabila kita bujur-bujur berniat hendak mutabaah kepada Rasulullah. Termasuk kita di situ karena doa kita. Jadi jangan heran asal kita bujur-bujur aja menuntut ilmu, menyempurnakan fardu ain di diri kita ini nah. Lalu kita hendak juga mengikut Rasulullah yang secara bujur harus ya kita. Nah, maka bila bubuhan seluruh orang-orang Islam yang bertasahud akhir tadi, kita pun tahu empat karena doanya wa ala alihi tadi masuk di situ. Nah, walaupun kita lain juriyat lah masuk di situ. Wal hadi asyara yang ke-11 assalamu. Nah, memberi salam yaitu al awwalu salam yang pertama, la asaniyu salam yang kedua kada wajib. Jadi salam itu sebelum ulun tarusakan di sinilah ulun jelaskan berdahulu. Nah, jadi salam ini bacaannya yang wajib, yang assalamu alaikum. Nah, ingat assalamu alaikum itu aja yang wajib, sedangkan warahmatullah itu sunat. Assalamu alaikum. Nah, cuma kita anggap dulu kebiasaan kita assalamualaikum warahmatullahi. Ingat situ ya kalau. Nah, bacaannya tuh hukumnya wajib. Cuma yang mana yang wajibnya assalamualaikumnya. Ingat situ aja. Nah, lalu menggerakkan kepala bangka kanan ke kiri hukumnya sunat lah. Nah, yang assalamualaikum itu yang mana yang wajib? Kedua-duanya lah, bacaan yang pertama aja. Jadi mbah assalamualaikum warahmatullah langsung kita berniat keluar handakan bakantut nih langsung walaupun belum bersalam boleh aja kada apa-apa. Tapi asal kita berniat salam tuh hendak sekali aja. Ini hati-hati jawabin, jangan salah paham nih. Yang wajib itu aja, yang pertama aja, yang keduanya sunat aja, ada apa-apa aja. Jadi assalamualaikum warahmatullah yang pertama nih. Karenanya menganggap yang kedua sunat, kada apa-apa, akan tutainya, dinya. Nah, sembahyangnya kada hasil tuh. Kenapa? Karena ini kada berniat salam hanya sekali aja. Jadi mun handak ingat salam pertama langsung selesai, ya gitu langsung DN kita. Sembahyang itu langsung tamat. Ya berniat salam sekali aja. Amun masih kada berniat salam sekali, berarti belum tamat lagi. Masih ada yang salam yang kedua. Jadi mun hendak salamat bahkan tutup imbas salam kedua sekali. Tapi mun hendak imbas salam pertama kada kau menahani, berniatlah kita salam tuh sekali aja. Karena yang wajibnya sekali aja. Jelas lah. Jadi hati-hati jangan sembarang kantut-kantut juga pian nggih. Ini sunat juga aja. Bila sudah salam pertama tuh bakantut boleh aja. Adang dulu, ada penjelasannya. Ada hasiah, ada sarahnya. Jangan sembarang makantut. Dan niat dulu kita salam tuh sekali. Nah, yang kedua tuh kada kita gawi aja kita. Berarti kan DN langsung tuh. Jadi assalamualaikum. Selesai dah keluar dari kita tuh dari sembahyang. Karena kita hendak menggawi salam sekali aja. Nah, jadi kom yang mim itu lah yang menentukan tamat sembahyang. Mim akhir dibaca tuh. Nah, ulun baca dulu lah. Minas sholati fardun. Jadi salam yang pertama tuh hukumnya wajib. Wa yajibu iqa'uhu ila intihai mim alaikum halal qu'ud au badalihi.
Nah, jadi kewajiban habisnya selesainya sembahyang tadi di waktu membaca mim tadi, assalamu alaikum. Kan kum tuh ada huruf mim lah ujungnya nih tuh. Nah, di situ titik akhir tuh. Silahkan bakantutnya kita. Kita baca kum tadi, kita baca huruf mim, kita berniat membaca salam sekali aja, aja bakantut sudah. Yang bisa menahan kantut tuh, Bang. Nah, wasadruhu, tapi dadanya lil kiblat, ya Allah, tetap menghadap kiblat. Jangan sampai gara-gara salam tak umpat dada berputar ke kanan, yang berputar ke kanan ke kiri itu gulu aja. Tapi karena terlalu semangat, tak umpat dada. Jadi assalamualaikum. Ini misal contohnya lah, yang gaya pertama. Nah, assalamualaikum warahmatullah. Pipi kanan kita ini kelihatan orang di belakang. Yang salah nih, nah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, atau empat dada. Ada lagi menghadap kiblat. Batalat salatu, batal sembahyangnya. Karena menghadap kiblat nih kewajibannya dari kita berdiri terus sampai salam tuh menghadap kiblat terus tuh. Ya kalau. Nah, assalamualaikum warahmatullah. Amun kada gulu sakit ya kalau menggulu sakit siapa kawah aja kada bapaknya bisa yang kayak kata tahu bantal jurang. Ada kau dikarasi. Nah, cuma yang jelasnya pipi kanan kita kelihatan orang di belakang. Karena assalamualaikum warahmatullah. Maka itu bebulik pulang. Anyar assalamualaikum warahmatullah. Yang sunatnya nih. Cuma yang wajibnya yang mana nah? Seandainya ulung ini lah. Jarulun nih. Assalamualaikum. Cukup aja sudah. Itu wajibnya. Biar lu enggak ada bergerak-gerak ini. Ya kan? Jadi assalamualaikum julun. Ini ulun berdua aja langsung. Boleh aja karena kan niat ulun sudah enggak sekali aja ulun menyambat. Namanya bagusnya tuh assalamualaikum warahmatullah. Kita tuh jangan juga balaku-laku yang mula orang bersangka salah orang kita ya kalau. Jangan juga umpat orang banyak aja. Oh, orang kayak ini umpat juga kayak ini, walaupun kita tuh paham bahwa nang kayak ini boleh cuma karena bila kita menggawi sesuatu yang orang ada paham viral kena itu aja. Ada menurut ini ada sasan banyak timbul langsung berdoa sidin tah aja ilih aja viral sama sikitan tuh isin jangan-jangan ajaran sesat ya. Ya Allah, padahal bungul di haragu ya tuh kada tahu lu menyalahkan orangnya terus. Nah, di sini ada bacaannya jelas lah. Menghadap kiblat wa aqalluhu. Nah, paling penting kita pahami paling sedikit kewajiban mengucap salam. Assalamu alaikum. Nah, ada bacaannya. Jadi kada ulun mahwak-wak ya kalau. Wasunnatu ayyazida, dan sunat dia menambah wa rahmatullah. Sunat. Hukumnya sunat. Nah, wala tusannu ziyadatun, kada boleh kada disunatkan inya menambah wa barakatuh. Jadi assalamualaikum warahmatullah, tambah ya barakatuh aja, nyaman bertambah banyak pahala aja. Padahal kada disunatkan wa barakatuh nih. Nah, jadi penting juga ya kalau kita tahu assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Yalah, langsung aja kepada bapak-bapak ibu-ibu aja. Itu orang pidato. Jadi kada nih bacanya nah wala tusannu ziyadatu wa barakatuh. Kada disunatkan menambah wa barakatuh. Nah, ya kan? Bagus itu. Wa tustaratul muwalatu disyaratkan. Berarti wajib tuh kalau disyaratkan. Disyaratkan wajib menyambung, jangan pagat baina assalamu wa alaikum. Jadi antara assalamu alaikum, nah bersambung, jangan assalamu santai dulu pian. Hanya alaikum kan pagat ini nih. Tafakur dulu kisahnya nih. Nah, maka tuh kada sah tuh. Karena tustaratu disyaratkan, apabila disyaratkan hukumnya wajib. Nah, jadi assalamualaikum. Nah.
Itu. Wa an la yazida, janganlah dia menambah-nambah. Au yang kusa, apalagi mengurangi. Ma yughayyirul makna, sesuatu yang membuat berubah maknanya. Nah, ada boleh ditambah-tambah. Nyapian huruf Arab itu kadang-kala bila bertambah alif, bertambah huruf, apa bisa berubah makna? Tambahi huruf itu bisa berubah makna. Baris saja salah, harusnya baris dhammah, tapi baris fathah bisa salah arti. Huruf tuh Arab tuh memang kayak itu. Makanya dalam pelajaran ilmu Arab ini ada khusus satu mata pelajaran yang membahas masalah baris membaris, ilmu nahwu ya kalau. Nah, wa aqallut tasyahudi. Nah, al wajibu yang wajib. Paling sedikit bacaan tasahud yang wajib. Nah, kayak apa? Ingat mana yang wajibnya? Nah, kita tahu ya kalau. At-tahi bagusnya di baris itu ya kalau. Ada pulpennya. Ada pulpen bukunya ada juga sama ya. At-tahiyyatu lillah. Nah, itu yang wajibnya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan. Mun kita nak bertambah buat sayyidina bagus saja itu. Wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagus tambahi sayyidana pang ya kalau. Nah, basisi tahun kuitan haji basisi kita bisa kada sini beri duit lagi ya kalau. Apalagi lawan nabi basisi. Ada jago hakikat ya. Urusan hakikat lain lagi nih urusan bacaan. Nah, itu sakurang-kurangnya ini. Nah, sakurang-kurang tasawuf akhir inilah kita jangan sampai melebihin ini waktu kita duduk antara dua sujud. Nah, jangan sampai lawasnya melebihi membacaan ini. Bila duduk antara dua sujud itu lawas benar melebihi membacaan ini, batal sembahyang. Wa akmaluhu yang paling lengkap bang, yang paling sempurna membaca tasahud akhir apa kayak apa bacaannya? Ma rawahu Muslim, yaitu bacaan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna tasyahuda. Nabi ujar Ibnu Abbas suah melajari kami akan bacaan tasahud. Nabi pernah melajari kami at-tasyahuda akan bacaan tasahud. Kama yuallimuna sebagaimana Nabi pernah mengajarkan kepada kami as-surata minal Quran, satu surah daripada Quran. Fakana yaqul Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibah. Jangan itu kan jenela at-tahiyyatul jangan akan mubarakatus shalawatut bukan tikal Quran gitu lah at-thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bertambah abduhu gini boleh juga. Muhammadan Rasulullah. Titik. Nah itu yang sempurnanya. Nah imban itu baca salawat. Salawat bukan bagian dari tasawuf akhir, tetapi bacaan sesudah tasawuf akhir. Nah, wa aqallus sholati ala nabi pang. Nah ini nah. Wa aqallus sholati ala nabi, paling pendek bersalawat kepada nabi. Al wajibatu yang hukumnya wajib. Yang hukumnya wajib lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berarti sidin mah ambil yang minimal, yang paling handap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Paling handap sudah tuh. Muhammad aja pang aja. Handapan. Ada kawan ini bacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa akhmaluha amun yang paling sempurnanya bersalawat lawan Nabi dalam sembahyang. Alama fi tuhfah seperti bacaan yang tertulis dalam kitab Tuhfah Ibnu Hajar nih.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Yang kayak biasa para ulama menambah pulang doa di situ yang sampai dajjal itu nah itu menambah pulang. Ini bacaan salawat yang sempurna, yang tak panjang, yang kayak kita, yang kayak biasa aja entah. Cuma yang paling handap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, paling handap. Nah jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, sidin mungkin mau mempatahkan yang ada berbuat ala ali ini tuh, ambil di situ sidin. Nah, ada apa-apa boleh aja ya kalau ya kan khilafiyah bang masalahnya fikih itu kayak itu. Wallahu alam. Insyaallah kita sambung. Kita baca roti polotos. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب وشيخي علي بن عبد الله برسوم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس أصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ والمصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه.
بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يغلب الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا الشفيعين رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى رسوله وفروعه وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا ورقة